warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat inovasi saya. Bahwasanya alat ini sangat penting untuk dimiliki oleh UMKM. Karena alat yang sederhana ini sangat membantu di dalam meningkatkan nilai jual atau harga hasil produksi UMKM, khususnya di dalam bidang branding dan labeling. Oke, sahabat yang saya cintai, untuk alat ini langsung saja saya sampaikan. Alatnya adalah namanya Box Sablon Innov Y01. Dari namanya ini sudah jelas, yaitu box sablon. Berarti ini sebenarnya adalah sebuah alat sablon. Yang kedua adalah Innov. Innov ini adalah kependekan daripada inovasi ini. Terus kemudian saya kasih seri Y01. Itu artinya Y itu artinya adalah singkatan dari nama saya, yaitu Yusron 01. Ini adalah inovasi yang benar-benar inovasi saya yang pertama. Oke, kan saya perkenalkan elemen-elemen atau bagian-bagian daripada alat ini. Yang pertama, kotak ini dibuat dari triplek. Ini triplek. Yang kalau mengikuti saya, ini lebarnya ada 51 kali 68 cm. Itu sudah ideal kalau kita mau menyablon kaos atau baju dan lain sebagainya. Jadi tripleknya itu. Terus kemudian di dalamnya ini rangkanya saya buat dari kayu. Selanjutnya di sini ada catokan. Ini sudah standar bagi yang mau melakukan sablon, baik sablon plastik, sablon kertas, itu ada catokannya. Ini bisa dibeli di peralatan sablon. Selanjutnya ini yang istimewa. Ini yang tidak ada dimanapun. Ini adalah inovasi saya. Jadi pada saat proses updrag nanti ini sangat membantu bagi pemula, karena di sini ini sebenarnya adalah jam biasa yang kemudian semua hurufnya saya hapus. Setelah saya hapus, kemudian ini saya kasih seperti kertas berwarna. Warna kuning ini sekitar, kalau dihitung jam itu adalah sekitar 8 menit sampai 10 menit ya. Ini ya kelihatannya 10 menit. Terus kemudian ini saya tulisi adalah obat baru. Karena di dalam proses updrag itu namanya obat updrag. Itu antara obat updrag yang masih baru, maksudnya baru dicampur. Itu ketika nanti yang sudah beberapa hari itu nanti lamanya proses updrag itu berbeda-beda. Nah, ini obat baru, ini berarti ketika kita menggunakan obat updrag baru yang nanti prakteknya akan kita jelaskan lebih lanjut, yaitu nanti jarumnya ditaruh di mula jarum kuning. Kemudian ketika nanti sudah berakhir di jarum kuning menuju hijau, itu lampunya yang gunakan updrag itu dimatikan. Itu. Kemudian ini ada obat lama, ketika obat sudah dicampur lama, maka sampai ke yang hijau. Nah, inilah yang saya katakan ini mempermudah pemula untuk belajar, karena tidak harus mengingat-ingat, hanya melihat jarumnya saja. Itu di dalam proses pengupdragan. Dan ini adalah original desain inovasi saya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Ini adalah ketika kita mau nyablon, mungkin plastik berapa biji, jenis A berapa biji, jenis B berapa biji, maka ini bisa menjadi panduan karena nanti akan ditempeli oleh tulisan-tulisan. Terus kemudian di dalamnya ini nanti akan saya buka. Di dalamnya ini itu ada lampu. Bukakan. Nah, ini di dalamnya seperti ini, saudara. Kalau tukang sablon atau tukang updrag lainnya biasanya ini menggunakan lampu TL. Tetapi saya menggunakan lampu dop. Nah, kenapa pilihan saya ke dop? Pilihannya lampu dop dibandingkan dengan lampu TL adalah karena sekarang sudah ada jenis lampu dop yang ketika lampu atau listriknya padam, lampunya menyimpan energi. Nah, ini makanya saya menggunakan lampu jenis-jenis itu. Karena kalau di tengah-tengah proses updrag kemudian ternyata
itu lampunya padam, itu nanti hasil upgrade kan bisa kacau. Nah inilah yang nanti bisa membuat kita selamat dari kekacauan proses upgrade itu. Nah ini ya. Kemudian ini juga ada kayu malang-malang, karena mohon maaf fungsi box ini juga menjadi seperti berangkasnya peralatan-peralatan sablon. Jadi nanti apa namanya seperti screen, kemudian cat, obat afdrop nanti bisa disimpan ini. Jadi fungsinya ini sangat-sangat berlipat-lipat ganda gitu ya. Dan ada lagi yang masih ketinggalan, ini akan saya ambilkan dulu perlengkapannya, yaitu ya tunggu dulu ya sebentar. Oke, ini apa ini? Ini adalah kipas. Kipas angin ini digunakan pada saat proses upgrade. Jadi screen nanti setelah dikasih obat nanti harus dikeringkan dengan kipas. Karena tidak boleh pada saat upgrade itu dikeringkan di sinar matahari. Yang pertama. Yang kedua, ini adalah ketika kita nyablon, ini untuk bisa mendinginkan hati kita dan badan kita terutama. Jadi biar nyablon nggak emosi, nggak gampang marah gitu ya. Jadi kipas ini bisa membantu kita agar tidak emosinya meningkat ya. Jadi alat upgrade ini atau box sablon ini bisa kita manfaatkan di hampir semua proses. Ya, ini bisa dilihat ini ya, saat desain, editing, layout, upgrade, tosir sablonnya sendiri, dan juga pada saat finishing. Terus kemudian apa saja sih alat media yang bisa disablon di sini? Alat atau bahan yang bisa dicetak melalui atau disablon melalui ini adalah adalah plastik. Ini bisa lihat di samping saya ini. Plastik ya. Jadi ada apa? Jajan-jajan ya. Snack-snack, keripik, jagung dan lain sebagainya, itu bungkusnya itu bisa disablon itu ya. Bisa disablon. Terus juga nanti bungkus plastik reseknya juga bisa disablon. Ini bisa ya. Contohnya ini gambarnya ada box kotak jajan itu ada. Kemudian plastiknya beras bisa. Kemudian ini plastik reseknya bisa. Nah, dan juga kalau Anda nanti juga bergerak dalam bidang sablon tekstil atau kas juga bisa. Yang kedua adalah mika. Mika ini bisa disablon. Kertas undangan bisa disablon di alat ini. Kemudian karton seperti karton kemasan jajan itu ya, bungkusnya itu kan ada kartonnya bisa. Kemudian tekstil dan kaos tentu saja ya, alat ini bisa digunakan untuk menyablon kaos, makanya ukurannya sudah saya sesuaikan dengan lebarnya kaos. Akrilik ya, kaca itu juga bisa, mungkin ada kaligrafi. Oke, bisa saya ambilkan contohnya. Ini ya, kalau Anda membuat ini bisa menggunakan alat sablon ini. Ya tentunya saja ukurannya mungkin lebih kecil daripada ini, enggak sebesar ini, disesuaikan dengan lebarnya kaca. Kalau yang angannya seperti ini ya nanti mejanya lebih panjang lagi. Itu bisa. Nah. Terus kemudian seng, keramik dan lain-lain sebagainya, itu semua bisa dilakukan di prosesnya di sini. Apa sih untungnya memiliki ini? Ya. Yang pertama adalah, ini bisa dibaca ya di samping saya ini adalah semua tahapan penyablonan, desain, editing, layout, upgrade, tosir, sablon dan finishing dapat dilaksanakan hanya dengan satu alat. Kemudian biaya produksi alat terjangkau dan ekonomis, ini sangat murah. Kemudian cocok untuk meningkatkan nilai jual hasil produksi UMKM. Kita tahu sahabat-sahabat sekalian ya, kalau jajan ya, snack, kalau kemasan polos mungkin harganya murah. Kenapa? Masyarakat memandang kayak enggak profesional gitu. Tetapi ketika dikemas, maka harganya bisa kita meningkatkan dan image masyarakat itu
ya bahwasanya usaha itu memang usaha-usaha yang serius. Kalau sudah dikatakan serius berarti dari segi kualitas, dari segi apapun itu meningkat. Dan mungkin sampean juga merasakan sendiri, bayangkan kalau suatu jajan atau apapun lah, ternyata nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, nggak ada tulisannya, itu kan mungkin kita akan beli aja dan disandingkan, sedangkan disandingnya ada yang ada mereknya, kemasannya bagus, ya itu tentu kita akan pilih itu walaupun mungkin harganya lebih mahal sedikit. Terus kemudian hasil sablonan maksimal, ini hasil sablonannya nanti bisa maksimal ya semakin sering sahabat sekalian itu nanti melakukan proses penyablonan, tentu akan semakin maksimal hasilnya. Ya mungkin pertama agak blobot dan sebagainya, itu sudah biasa lah, namanya juga belajar, saya dulu juga seperti itu ya, tapi lama-lama nanti akan bisa sendiri ya, akan mudah ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bisa untuk media sablon berbahan plastik, mika, kertas, karton, tekstil, kaos, seng, akrilik, kaca, dan seng dan keramik dan lain-lainnya. Coba lihat ini ya, masih ada kan? Oh, masih ada. Terus kemudian selanjutnya tidak membutuhkan banyak tempat. Ya, hanya sekian. Tuh. Dan semua orang dapat dengan mudah menggunakan alat ini. Ini yang sangat penting ya. Semua orang, enggak laki-laki, enggak perempuan, ya. Tidak harus berpendidikan tinggi, tidak lulus sekolah dasar pun bisa menggunakan ini. Insya Allah, ya. Kalau enggak percaya silahkan belajar ke saya, ya. Nanti bukan saya sombong, bukan, tetapi pengalaman saya mengajari beberapa teman-teman, hampir semua, katakanlah 99% yang belajar itu bisa. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Untuk mempermudah sahabat-sahabat sekalian bagaimana memahami tentang wawasan tentang persablonan, saya juga mengarang sebuah buku ya. Ini mengarang sebuah buku ya. Namanya Cetak Sablon Mudah, dikarang oleh saya sendiri, M. Yusran RI SH. Ini kebetulan saya kuliahnya di Sarjana Hukum, tapi saya basicnya memang di basic skillnya memang di sablon dan desain grafis ya. Nggak apa-apa, sekarang pun sebenarnya banyak kok yang pekerjaannya tidak sesuai dengan kuliah. Ini ya, ini karya saya sendiri, kalau nggak percaya dibuka. Ini adalah petunjuk secara mudah ini belajar ini, karena ini belajar materi ini adalah materi dari praktek-praktek, jadi bukan teori-teori yang rumit enggak, tetapi ini adalah praktek yang dikemas dalam tulisan ya. Di sini ada kata-katanya, belajar sablon itu tidak sulit asal ada kemauan, jalan selalu terbentang, bekerja sablon itu asik asal ada ketekunan, kesuksesan akan kita genggam. Jangan ragu, Allah akan selalu menolong orang-orang yang berusaha. Ini buku sablon secara basic ya, basic sablon. Jadi wawasannya nanti mengetahui tentang sablon semuanya ada di sini. Itu.